telah berlalu, tinggal nanti tunggu hasilnya. Untuk kelas 4 ini saya belum sempat koreksi semuanya karena ada satu LJO yang belum sampai. Jadi dari 39 saya baru terima 38, tapi sudah saya komunikasikan dengan BAK, semoga dalam waktu dekat bisa segera dikirim. Mungkin evaluasi sedikit ya untuk UTS kemarin. Oh ya, sebelumnya kayaknya kita kemarin udah ada kesepakatan tak tertulis kita setelah UTS, saya mohon dibantu untuk menyalakan videonya semuanya biar saya nggak lihat icon-icon aja nih, tapi interaktif ya, lebih hidup. Kecuali memang ada kendala kameranya rusak atau jaringannya lemot, dengan menyalakan video nanti terganggu suaranya, itu nggak masalah ya. Tapi kalau yang kuotanya ada, jaringannya bagus, perangkatnya juga oke, saya harapkan untuk bisa menyalakan. Ya, nemenin saya lah ini ya, biar saya nggak sendirian nih. Itu ya. Oke, makasih. Ada Mas Sahrizal, ada Anggi, Melina, Melki, Fausia, Vigo, Isia, Vigo. Jadi kelihatan nih yang belum pada potong rambut siapa, belum ketahuan nih. Oke. Oke, mungkin tidak bermaksud untuk membuka luka lama UTS kemarin. Dari yang sudah saya koreksi, ya mungkin nggak di kelas ini juga ya, ada di kelas lain juga. Tapi yang 3 kelas, kayak ininya sama, isunya sama. Ranknya yang selama yang saya sudah nilai, itu yang tertinggi masih di angka 80-an ya. Jadi belum ada 90, belum ada 90-an, masih 80-an. Tapi yang terendah ini yang saya khawatir nih, saya khawatir yang terendah. Yang terendah itu masih rekornya di sekitar 20-an. Ya. Ada yang nilainya itu saya kasih nilai 20. Kenapa saya kasih nilai 20? Karena tidak menjawab pertanyaan. Jadi kalau saya tuh nggak ada istilah nilai bonus upah nulis, itu nggak ada. Begitu nggak jawab pertanyaan, ya poinnya ya sangat kecil gitu. Coba kita lihat kemarin, pertanyaannya apa sih sebenarnya? Saya izin share ini ya, share ujiannya kemarin kayak apa? Ujiannya ini sama nggak dengan yang saya terima? Jangan-jangan ujiannya saya yang bikin salahnya. Yang ini ya, kemarin ya, teman kerjaan yang ini, benar? Iya Pak. Ini kemudian ada perusahaannya PT Untung Terus ya, PT Untung Terus di KPP Pratama ABC. Kemudian ini lumayan banyak nih, ada Untung Terus, ada sekitar 10 item ya, 10 item yang harus diselesaikan. Cuman ya ini ternyata bukan menyelesaikan ini ya isunya itu. Isunya adalah kita disuruh apa nih? Meneliti kesalahan. Jadi tidak melulu untuk menghitung PPh-nya, tapi kita meneliti dan menyampaikan ada kesalahan nggak sih? Dan kesalahannya itu ada 2 kesalahannya, baik formal maupun material. Kalau material kita pakai hitung ya, kita hitung, begitu hasilnya beda, otomatis itu temuan kita ada kesalahan material. Nah, yang banyak terlewat kemarin sepertinya teman-teman karena asik ngitung jadi lupa sama yang formal-formalnya. Jadi formal itu benar-benar SPT itu terisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang sering kelewatan itu ya isunya adalah kayak yang tanda tangan
SPT itu siapa, kemudian apa untuk yang bukti potong itu daftar bukti potong itu ada negara domisili itu diisi apa enggak, dan masa pajaknya itu sering terlewatan. Padahal itu ada beberapa item yang salah di SPT Fiskal tersebut. Ya, seperti ini. Ini kita harus pastikan nih dari awal nih. Oh ini terisi. Kemudian dari sini ini ada isinya enggak ini. Tanda-tanda ini bener apa enggak? Ini saya anggap udah ada stempelnya ya, dikit gitu. Nah, kemudian ini yang di sini itu nomornya kira-kira ada nggak sih nomornya gitu kan. Kemudian di sini domisili itu Indonesia perlu diisi nggak di sini. Dan ini juga sampai ke sininya. Semuanya ya, semuanya harus kita pastikan itu benar. Itu namanya formal dan material. Itu untuk soal yang ke satu ini itu bobotnya 80%. Jadi begitu ini nggak menjawab formal dan materialnya, otomatis nilainya akan drop. Itu. Ini yang koreksi kemarin adalah di sini aja. Kalau yang lain ya ini 10% kayaknya nggak signifikan ya untuk menjatuhkan nilai teman. Tapi yang di atas ini itu sangat berpengaruh karena 80%. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pelajaran ke depannya tolong lebih perhatikan detailnya. Tidak asik ngitung, tapi apa? Kita lihat soalnya dulu. Kalau soalnya itu banyak, langsung aja ke apa? Langsung ke pertanyaannya apa? Pertanyaannya, oh ternyata disuruh nyari formal dan material ya. Dua-duanya harus jelas. Dan syukur-syukur sistematis penyajiannya. Oh jadi formal ini, material ini, itu lebih enak buat harusnya. Kadang saya tuh harus mencari-cari. Oh, di apa tidak ada pointer nomor satu formal material, jadi saya harus nyari-nyari di sepanjang apa namanya lembar jawaban, karena itu tidak kelihatan, tidak di state oleh teman-teman. Oh ini formalnya mana, materialnya itu ya, padahal itu poin yang sangat tinggi, karena apa, di pertanyaannya menyebutkan seperti itu. Saya masih strict ke pertanyaan ya, begitu pertanyaannya bilang harus formal dan material, yang saya harus menilai itu formal dan material. Itu ya teman-teman ya. Jadi semoga ini kelas ini saya belum selesai ya, baru sedikit sekali saya koreksi. Jadi mohon bersabar. Nanti teknisnya saya tinggal upload ke portal. Tapi sebelum saya upload, nanti kira-kira yang nilai-nilainya membahayakan ya, nanti akan saya coba konfirmasi. Siapa tahu saya ada kesalahan. Tapi yang nilainya udah bagus-bagus kayaknya udah. Nah, jadi kalau nanti ada nilai bagus menurut saya adalah di atas 65, itu udah bagus lah ya. Jadi jangan teman-teman yang bagus itu 100 tuh enggak. Jadi kalau udah di atas 65 itu berarti udah pas ya, udah lulus. Saya anggap teman-teman bisa perbaikan di UASnya. Tapi begitu yang di bawah itu mungkin saya akan coba nanya deh kira-kira apakah penilaian saya itu fair atau enggak menurut yang apa yang mengerjakan soal gitu ya. Oke, gitu aja mungkin evaluasi dari UTS kemarin. Tapi tenang saja, ini masih 35% ya. 35 ya? Atau 30 kalau nggak salah, saya lupa malah. Porsinya adalah 30% kalau nggak salah. Jadi masih teman-teman masih bisa dapat 70%-nya dari tugas, ya aktivitas dan UAS. Ya, tenang saja, tidak usah berkecil hati. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan. Kita masuk ke pertemuan 9 ini. Silakan. Kesan-kesannya ujian
di rumah itu seperti apa, banyak enaknya apa banyak enggaknya gitu. Coba silakan mau sharing sebentar. Saya siapkan PPT-nya. Ada? Kayaknya saya salah nih untuk di awal saya nyebutin evaluasi UTS nih. Kamu udah diem semua nih kayaknya. Atau suara saya nggak kedengeran? Kedengaran Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Oke, berarti silakan teman-teman menyampaikan sedikit aja lah, biar saya ada feedback dari apa yang saya sampaikan. Silakan. Dari perwakilan bapak-bapak ini ada nggak? Ini kayaknya nggak kayak biasanya di kelasnya nih, biasanya rame biasanya. Pada move on UTS kayaknya Pak. Gimana? Mungkin pada move on dari soal UTS. Bukan ya, udah berarti nggak mau membahas lagi yang berlalu biarlah berlalu. Oke ya, udah Tak juga mungkin Pak. siap. Kita nggak usah bahas lagi ya. Itu aib kita, aib kita enggak. Ya teman banyak yang berprestasi ya. Jadi mungkin ini adalah teman-teman biasa ngisi SPT ya, tapi belum terbiasa untuk meneliti kesalahan dari SPT. Ya nanti coba kita, karena kemarin sebenarnya alot nih bahasan di dosen. Ada beberapa dosen yang pingin itu tetap ngisi SPT aja karena di apa namanya dari yang kita ajarkan juga cara mengisi SPT. Tapi ini karena ini masih corona, kemudian tidak ingin merepotkan mahasiswa untuk ngeprint yang terlalu banyak dan menghindari mahasiswa untuk keluar. Nanti dikiranya gara-gara institusi teman-teman harus keluar, kemudian berinteraksi dengan masyarakat yang kita nggak tahu nanti apakah ada corona atau enggak. Maka dengan berat hati kita meniadakan pengisian SPT. Seperti itu sebenarnya. Tadinya seperti itu. Niatnya seperti itu. Cuman efek mungkin tidak menguntungkannya adalah kita nggak terbiasa untuk soal seperti itu aja. Jadi kalau sudah, jadi niat baik dari para dosen untuk membantu teman-teman biar nggak keluar, biar perlu repot-repot ngeprint, nah, tinggal disikapi saja ya, disikapi dengan positif, dengan terus oh dosennya keterlaluan nih masih soal kayak gini. Karena kemarin saya, ini bukan di kelas ini ya, saya setelah ujian tuh langsung diberondong WA dari kelas sebelah ya, bukan dari kelas ini. Diberondong WA, Pak, saya minta bantuan. Nah, bantuan apa gitu kan? Jadi kayak hampir semua ngirim WA ke saya satu kelas itu. Kenapa gitu? Saya kan bukan Kementerian Sosial kok minta bantuan gitu kan? Harusnya ke mana? Kelurahan nih kayaknya, harusnya ke kelurahan gitu. Minta bantuan. Saya nggak tanggepin itu satu kelas. Ya karena mereka merasa emang ini susah gitu. Susah sekali. Tapi ya namanya hidup ya itu kan nggak ada yang mudah ya, untuk mencapai sesuatu tuh harus ada pengorbanan. Dan kita udah tahu nih ada soal bentuk kayak gini, nanti di UAS siapa tahu kayak gini lagi. Tapi kalau nggak kayak gini pun teman-teman jadi antisipasi nih di awal, jangan langsung panik. Tapi apa yang penting adalah tenang dan langsung menuju ke pertanyaannya apa. Dan teman-teman benar-benar stick di situ. Ditanya apa ya dijawab itu, walaupun cuma jawab sedikit tapi kena di pertanyaan itu akan nilainya maksimal. Kalau muter-muter nggak jelas, ini disuruh ngoreksi material dan formal, cuma ngitung aja, ngitungnya dari apa? Ngitungnya juga dari tahun pertama sampai tahun terakhir misalnya, ini kan diminta untuk Desember saja sih, kecuali yang ada lampiran untuk yang karena Desember ada 1 tahun pajak di situ aja sih. Ya itu sekelumit dari ya itu biar teman-teman nggak ini ya nggak salah sangka dengan para dosen. Tujuannya itu baik untuk memudahkan teman-teman biar nggak repot-repot ngeprint, tapi ya ini jadi bentuk soal yang baru buat teman-teman. Ya. Oke. PPA 21 kita tinggalkan.
Kemudian kita akan beralih ke PPH yang lain. Dan tentunya ini akan semakin mudah ya, karena terutama yang PPH 22. Apa kesulitan di PPH 22? Tarifnya adalah terlalu banyak hafalan. Tapi ini nggak usah jadi permasalahan karena UAS nanti akan tetap open book. Ya, jadi nggak masalah nih. Teman-teman tinggal pegang konsepnya saja. PPH 22 itu sifatnya tidak final, jadi bisa diperhitungkan di SPT tahunan penerima bukti pungut. Perhitungan lagi di SPT tahunan. Kecuali ada beberapa nih penjualan BBM dan sebagainya. Gitu. Jadi secara default, secara umum, bagian besar PPH 22 itu tidak final. Jadi mungkin nanti diantisipasi saja ya, karena ini tidak final, bisa jadi nanti soalnya itu menyentuh PPH tahunan nih, siapa tahu ya. Kalau dosennya yang ngasih soal iseng ya bisa sampai ke sana. Jadi ada kumpulan bukti pungut, bukti potong, nanti bisa di ini enggak di SPT tahunan misalnya kalau iseng seperti itu dosen. Oke, itu pertama. Jadi kita langsung ini ya, ingat PPH 22 itu ya tidak final gitu. Kalau kemarin kan PPH 21 itu udah final dan tidak. Karena yang final pun itu banyak ya, tapi kalau yang di PPH 22 itu sedikit yang final. Kemudian ini pemungutnya siapa saja sih? Kalau kemarin kita terbiasa dengan pemotong PPH 21, sekarang jadi pemungut PPH 22. Yang jadi pemungut siapa? Yang jadi pemungut adalah bank devisa atau bea cukai, kemudian bendahara pemerintah ya, bukan bendahara kelas. Yang penting uangnya dari APBN, APBD. Kemudian BUMN termasuk anak perusahaannya. Kemudian apalagi industri, sektor-sektor tertentu nih ada kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertanian, peternakan, perikanan. Nah, sorry. Itu jadi industri yang ya di sektor-sektor agraris lah gitu ya. Termasuk kemudian untuk yang tambang ya, komoditas tambang itu ada sendiri. Kemudian industri-industri beberapa nih. Ini bisa dibilang ini industri besar nih ya. Semen, kertas, baja, kendaraan bermotor, obat. Kemudian terkait sama kendaraan, nggak cuma industrinya, tapi juga ATPM, APM, dan importir umumnya itu juga jadi pemungut pasal 22. Kemudian yang terkait dengan perminyakan, nih, perminyakan juga jadi produsen importir BBM, BBG, Pelumas itu jadi pemungut PPh pasal 22. Kemudian produsen dari emas batangan itu juga jadi pemungut, dan terakhir adalah wajib pajak badan. Ini badan ya yang menjual barang mewah. Kalau orang pribadi jual barang mewah enggak. Tapi ini wajib pajak badan. Ini kayak kurang nih. Sangat mewah maksudnya ya, sangat mewah. Itu, dan ini ada objeknya, transaksinya, dan beserta tarifnya. Tarif kali DPP ya. Kita perhatikan aja DPP-nya apa. Ini teman-teman udah contekan lah nanti. Saya yakin di materi semester kemarin sudah cukup lengkap, jadi saya nggak akan bahas terlalu banyak di sini. Oke, itu dari sampai di sini. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Ini cuma refresh aja ya, saya nggak menjelaskan dari awal. Refresh tentang PPh pasal 22. Itu seperti itu. Ya silakan kalau mau diskusi. Izin bertanya Pak. Silakan. Berarti nanti kita juga belajar ngisi apa namanya bukti potong sama bukti potong gitu Pak buat PPh 22 dan seterusnya. Ya betul sekali Mas Adven. Jadi kenapa kita nggak bahas terlalu banyak di teori? Karena kita tujuannya di RPS itu adalah pertama review ya, kita review sedikit lah, mengingatkan, kemudian
mengingatkan. Kemudian yang kedua adalah bikin apa? Hitung ya, bikin perhitungannya. Kalau kita udah bisa ngitung, maka kita tinggal menuangkan dalam bukti potong, bukti pungut ya, di PP2 itu bukti pungut. Bukti pungut pasal 22. Bukti pungut itu ada bentuknya bukti pungut, ada bentuk lain yang dipersamakan. Kemudian dari bukti pungut tersebut nanti dipindahkan ke daftar bukti pungut di SPT yang jadi lampiran SPT masa. Kemudian kita pindahkan ke induk SPT. Sudah dilaporkan. Jadi kayaknya untuk yang PP pasal 22 tidak terlalu ribet seperti 21 kemarin ya. Jadi perhitungannya kita udah bisa DPP kali tarif gitu aja kan. Kemudian tinggal DPP-nya apa, tarifnya berapa. Kita tinggal contek deh gitu kan. Kemudian nanti kita pindahkan perhitungan itu dalam bukti potong. Terus sekali Mas Adven, nanti kita akan sampai ke perhitungan ke cara bikin bukti potong, kemudian lampiran SPT sama di SPT induknya. Itu kita masih manual ya di SPT, masih di SPT manual. Jadi gampang. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut sedikit nih. Oh ya, tadi kan baru aja. Saya langsung keluar nih. Pembuatan bukti pungut. Bukti pungut itu ada dua, seperti yang saya sebutkan tadi. Bukti pungutnya berbentuk SSP, ya, surat keterangan pajak, atau SSPCP, ini pabean cukai dan pajak, atau bukti penerimaan negara. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk terkait sama PP 2122 yang diimpor, ekspor, bea cukai gitu kan, bendahara pemerintah, KPA, ini masih dalam ya, ada suara. Maaf ya, tadi anak saya jatuh di belakang. Oke, Oke, tadi kita sampai di bukti potong, bukti pungut, bukti pungut. Bukti pungutnya tadi yang pertama adalah bentuk lain, ya bukan kayak kemarin yang formalkan. Yang kedua adalah bukti pungut yang seperti pasal 21 kemarin, sudah ada formulirnya di aturan DJP. Ini digunakan untuk yang selain impor ekspor, kemudian terkait sama bea cukai dan terkait sama bendahara pemerintah. Itu pakai bukti potong, bukti pungut yang biasa. Seperti itu. Kemudian ada pengecualian pemungutan. Teman-teman tinggal baca sendiri ya. Ada pengecualian, jadi nggak semuanya dipungut. Yang pertama adalah untuk yang tidak berutang PPh karena dia menggunakan SKB. SKB ini adalah dia ngajuin dulu ke ke KPP, dapat suratnya, keterangan bebas. SKB itu surat keterangan bebas ya. Kemudian dia serahkan ke pemungutnya. Itu pemungut dapat SKB maka dia nggak boleh pungut. Kemudian kalau
impor barang yang bebas biaya masuk atau PPN, impor sementara dan sebagainya. Ini nanti bisa dilihat di PMK 34 ya. Kemudian kalau ada pembelian barang sangat mewah tadi ya, yang dilakukan oleh bukan subjek pajak. Jadi kalau bukan subjek pajak berarti dia tidak boleh dipungut. Ini tidak perlu ada SKB di sini. Kemudian kalau sudah dipungut, kapan dibayarnya, kapan disetornya? Setornya yang importir itu pada saat pembayaran biaya masuk itu langsung. Importir. Kemudian kalau biaya cukai, lewat biaya cukai maka 1 hari setelah pemungutan pajak. Terkait sama KPA, gitu kan? KPA atau penerimaan SPM itu hari yang sama, nggak boleh mendap nih kalau KPA dan pendataan SPM. Untuk bendahara pengeluaran itu 7 hari, dan badan tertentu itu 10 ya, tanggal 10, bukan 7 hari. Nah, 10-nya ini apa? 10-nya dari berakhirnya masa pajak. Jadi seperti PPh pasal 21 ya, dia bayarnya ya setelah masa itu berakhir. Itu. Dan yang terakhir dilaporkannya gimana? Dilaporkannya pakai SPT masa PPh pasal 22. Kalau untuk biaya cukai itu hari kerja terakhir minggu berikutnya. Kemudian bendaharawan itu tanggal 14 ya, di bulan berikutnya. Kemudian untuk WP badan tertentu tanggal 20 bulan berikutnya. Itu kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya, gampang. Pak mau tanya. Silakan Mbak Fauzia. Itu kan kalau yang bukti pungut oleh DJDC, bendahara, dan eksportir itu kan pakai FSP ya Pak? Ya. Tapi yang lainnya itu pakai bukti pungut biasa. Kenapa buat DJDC dan lainnya itu dibedain ya Pak, bukti pungutnya? Kan sama-sama ini. Oke. Apa ya? Ini kenapa ya? Iya Pak. Kenapa dibedain? Kenapa dibedain? Karena biar nggak repot gitu. Jadi gini, untuk saya cerita bendahara ya. Saya kalau biaya cukai saya belum pernah menangani soalnya. Saya sering menangani masalah bendahara. Ini hampir sama sebenarnya caranya. Jadi bendahara itu dia beli barang. Misalnya beli apa sih? PK instan, beli pengadaan komputer, maka harganya berapa? Harga sebelum PPN itu misalnya 100 juta. Kemudian kira-kira PK instan itu apa namanya? Bayarnya seberapa? Bayar ke perusahaan tersebut. Full 100 juta enggak? Enggak, tentu enggak. Tentu akan dipotong pajak-pajak, dan biasanya itu kalau bendahara itu dia bayarnya nanti pelunasan. Nah ini nih yang jadi syarat. Jadi syarat untuk dapat dibayar oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pemerintah itu dia harus ngelampirin apa? Selain syarat-syarat yang lain ya, itu salah satunya ngelampirin SSP. SSP di situ di SSP untuk apa? Untuk pembayaran PPh pasal 22. Atas nama siapa? Atas nama rekanan, bukan atas nama PK instan. Atas nama perusahaan tersebut. Dia bayar bank atas nama, tapi yang tanda tangan kalau kita masih pakai masih pakai manual ya, SSP itu yang tanda tangan adalah bendahara. Ini tinggal dia sertakan dalam dokumen klaim klaim untuk pencairan tagihan. Setelah itu nanti tinggal di-approve sama bendahara. Oh, bendahara juga punya kewajiban. Dia boleh ngeluarin uang untuk bayar itu kalau kalau sudah dibayar PPh pasal 22, salah satunya. PPN juga sama. Jadi apa di sini benang merahnya? Kenapa nggak pakai SSP? Kenapa pakainya dokumen lain bukan dipungut? Karena apa? Ini sebagai syarat.
sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas. Kalau bea cukai juga sama, dia kalau dia nggak bikin SSP tersebut, kalau di sini SSP-CP ya, dia nggak bakal barang itu keluar gitu. Jadi dia ngajuin sekalian sama dokumen lain ditampilkan dengan dokumen sebagai bukti pungut apa tadi PPh pasal 22. Seperti itu. Ya, jadi kenapa nggak disamain? Ya ini karena ini adalah satu regulasi pemerintah. Biar apa? Biar mereka patuh. Biar mereka patuh gimana caranya? Ya dia bikin dulu gitu. Dia bikin dulu, bayar dulu sendiri sebenarnya. Yang bayar itu sendiri sebenarnya. Mereka sendiri dibayar, teman DJBC, benar-benar itu memastikan bahwa itu sudah dibayarkan. Itu kewajibannya sudah ditunaikan, maka pemerintah akan memberikan layanan. Itu ya Mbak ya. Makasih Pak. Ya. Jadi kalau nanti apa namanya pakai mekanisme bukti pungut yang seperti biasa akan terlalu lama, prosesnya terlalu bertele-tele nanti. Karena nunggu dari sini dari situ sementara tadi kita kan nggak mungkin nih, kita nggak mungkin bayar apa namanya tagihan kalau belum ada dipastikan itu sudah terbayarkan. Kalau pemerintah ya, kalau benar pemerintah. Kira-kira seperti ya Mbak ya, Mbak Polisi. Nah ini udah ke filosofi. Oke, ada yang lain. Jadi yang perhatikan tadi adalah pemungutnya. Oh iya, satu lagi ini ada yang kelewatan. Di sini objek dari apa pasal 22 itu terkait sama transaksi ya, sama transaksi baik itu penjualan ataupun pembelian. Di sini bisa apa pembeli yang jadi pemungut, bisa penjual yang jadi pemungut atau pihak lain ya. Dalam hal ini yang impor dan ekspor itu ya. Jadi kalau di bendahara pemerintah berarti yang jadi pemungut adalah pembelinya. Tapi kalau di industri agraris itu juga si pembeli yang jadi pemungut. Tapi di industri yang semen, otomotif, kemudian BBM, emas batangan dan barang sangat mewah itu yang jadi pemungut siapa? Penjual. Jadi ada dua ya, ada dua variasi. Tidak harus pembeli saja yang dari pemungut, tapi penjual juga bisa. Tapi tergantung dari sektor industri yang dipungut tersebut. Nah, ada. Kalau sudah, kita akan mengambil kode pajak. Apa nanti kita butuh ini untuk apa? Untuk mengisi SSP dan apa SPT-nya. Jadi untuk kode akun pajak PPh pasal 22 yang biasa itu adalah 411122. Kalau untuk masa jadi begitu sektor apa namanya PPh 22 untuk masa di SPT masa itu 100 kode jenis setoran. Dan ada beberapa variasi penebusan migas dan sebagainya, ini adalah ada kodenya. Tuh. Kemudian ini untuk yang pemungut PPh pasal 22 untuk pembayaran value yang dipungut oleh pemungut. Ini kalau tadi yang saya ceritakan tadi untuk transaksi dengan bendahara, jadi kan dipungut nih PPh-nya. Maka nanti perusahaan tersebut karena dia bukan sebagai pemungut, maka dia pakainya adalah kodenya 900 di sini. Kemudian kalau untuk impor, terkait impor ya, itu kodenya adalah 411123 dan kode KJS-nya bisa dilihat di sini. Itu ya, jadi itu sekelumit tentang kode jenis kode akun pajak dan kode jenis setoran.
Oke, sudah, kita ke contohnya. Ada perusahaan, ya, perusahaan gizi coklat itu berdiri, ya, berdiri, nggak dibahas ya berdiri. Alamannya di sini, kemudian ada teleponnya, email dan sebagainya. Direktur utamanya ini, dia punya API, gitu. Dan ini kita punya data transaksi selama bulan Mei 2020. Jadi teman-teman nanti dibiasakan kalau ada informasi ini berarti langsung, oh ini penting karena apa? Karena untuk isi formalnya. Jadi, NPWP, nama, alamat, telepon benar harus terisi di SPT. Karena itu adalah kepatuhan formal. Bagaimana cara ngisinya? Ini ada transaksi membeli bahan mentah, kemudian bayar pembelian batu bara, kemudian apalagi beli bahan mentah, impor barang. Nah, ini saya nggak akan bahas semuanya, tapi satu aja nih, tanggal 6 Mei. Bagaimana cara mengisikan dalam bukti pungut dan SPT masanya? Kelihatan nggak ini? Enggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak, tapi kecil. Nggak kelihatan ya. Masih ingat tadi cara ngisinya adalah pertama bukti pungutnya. Ini masuk dalam kategori apa tadi, industri agraris ya, perkebunan. Dia main di coklat itu produk dari perkebunan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini formulir nih, formulir tahun 2009, itu masih kayak jadul banget nih ya. Tapi masih berlaku sampai sekarang. Jadi ada 3 lembar yang harus dibuat. Yang pertama adalah untuk wajib pajak. Wajib pajak dalam hal ini PT Madijaya. Tapi saya kayaknya belum nih, saya ganti deh kayaknya. Dulu ya sebentar nih, kayaknya ada salah typo. Madijaya tadi ya, PT Madijaya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita bahas atasnya dulu. Di sini ada di titik-titik nih, dikasih keterangan satu. Ini diisi dengan nama KPP-nya. KPP si pemungut itu terdaftar. Nah, ini dia di mana tuh tadi, Tangerang Selatan, dia ikut KPP Pratama Serpong. Kemudian nomornya gimana aturannya? Nomornya itu bebas. Bebas maksudnya apa? Bebas berarti sesuai mengikuti penawaran di PP tersebut. Saya kasih contoh misalnya, oh ini 001 itu nomor urutnya, mungkin PPH 22, karena mungkin perusahaan tersebut kan bikin bukti potong, bukti pungut itu nggak cuma 22 ya, 21, 3, kemudian ini 5 itu ya biasanya kalau perusahaan tuh pakai 5 sebagai penanda bulan, disebut bulan Mei, kemudian tahun 2020. Dan sekali lagi ini bebas ya, sesuai dengan administrasi di wajib pajak terkait. Kemudian NPWP, ini NPWP-nya siapa nih? NPWP-nya yang kita pungut, jadi lawan transaksi dari perusahaan yang melaporkan ini, yaitu PT Madijaya. Kemudian kita tinggal isikan, dia ikut yang mana nih? Industrinya apa? Jadi industrinya semen, kertas, baja, terus enggak ya? Kita pilih sektor perkebunan. Wah juga enggak, karena tadi beli bahan-bahan terkait dengan produksinya di PT Colenak ini adalah terkait sama perkebunan. Maka di sini tulis sektor apa? Sektor perkebunan. Kemudian kemudian harganya berapa? Harganya 85 juta. Ini harga di luar PPN ya. Kemudian tarifnya gimana tarifnya? Tarifnya
si PT Maju Jaya ini ternyata punya NPWP, jadi tidak perlu tarif 100% lebih tinggi. Kalau seperti itu, nggak usah diapa-apain, nggak usah disilang, nggak usah diapa-apain, tinggal dikosongin saja. Tapi begitu dia nggak punya NPWP, maka ini diapain nih? Disilang apa disontreng nih? Kira-kira. Apa disontreng? Disilang kayaknya. Silang, Pak. Silang ya. Jadi kalau ngisi SPT itu disilang. Jadi kalau kita terbiasa itu bilang itu kan salah ya. Kalau di SPT itu silang itu artinya benar. Terus ya. Jadi nggak cuma di sini, tapi di semua hal itu disilang di sini. Tidak di tarifnya berapa? Kita lihat nyontek di tadi sektor perkebunan itu 0,2%, tinggal dikalikan saja. Kemudian dijumlahkan, kalau cuma satu ya, saya cuma hitung satu, nanti tinggal ditambah. Misalnya satu perusahaan itu bisa 2 atau 3, bisa jadi 1 sekali. Terus ini tinggal dijumlahkan dan jangan lupa kasih tulisan terbilang di sini. 200 sekian rupiah. Jangan lupa di sini dikasih kotanya itu kota yang mengeluarkan, kemudian kasih tanggal. Saya asumsikan ini tanggalnya itu sama dengan tanggal transaksi. Dan pemungutnya siapa? Nah, pemungutnya ini mau dikasih NPWP siapa nih? NPWP si perusahaan apa pimpinannya. Kalau saya masih pakai rumus yang dulu sama dengan NPWP 1. Itu di atasnya nggak ada NPWP perusahaan atau institusi, maka di sini dikasih kolom NPWP dan nama perusahaan. Baru di sini tanda tangan dan cap itu oleh direktur. Itu ya, itu cara pengisian bukti pungut PPh pasal. Simple sebenarnya. Kemudian dari sini kalau lebih banyak atau satu pun ya, ini akan dikumpulkan dalam satu masa pajak. Satu masa pajak di sini masanya kapan? Masanya 05. Kita tinggal pindahkan saja dari atribut-atribut yang ada di potong yang kita keluarkan, dipungut ya sorry ya, itu kita keluarkan, kita masukkan dari NPWP, nama, nomor, tanggal, nilai objek pajak dan PPh yang dipungut. Teruskan dengan bukti pungut yang lain sampai nanti ketemu penjumlahan berapa. Kemudian di sini kasih tanggal, jangan lupa kasih tanda tangan dan cap. Jadi harus dua-duanya nih. Kalau capnya nggak ada, teman-teman ngasih komen ini salah di kurang cap. Itu adalah formilnya. Dan di sini nih, kira-kira ini benar nggak teman-teman? Di sini diisinya Wawan. Benar atau salah? Tapi di sini kan nama NPWP pemungut itu PT Colenak. Nah sekarang di sini Wawan. Kira-kira benar atau salah di sini? Kira-kira aja nih, kira-kira. Bener kayaknya Pak. Soalnya ada atau pimpinannya itu Pak. Ada tanda tangannya. Gimana nih? Gimana nih? Tadi kan katanya rumusnya adalah kalau di formulir tersebut nggak ada apa? Nggak ada NPWP atau nama perusahaan tuh harusnya pakai perusahaan. Nah kita lihat di atas ada nggak kira-kira? Ada ya. Jadi gimana nih? Tetap Wawan. Kalau menurut saya perusahaannya, Pak. Kenapa? Kalau menurut saya perusahaannya, Pak. Perusahaan. Karena apa? Karena nggak ada kolom di atasnya nggak ada identitas perusahaan, Pak. Oke. Nah, cuman ini ternyata yang benar adalah direkturnya atau pimpinannya.
Karena apa? Ini jadi satu sama apa? Sama SPT. SPT itu di awal, ini kan lampirannya nih. SPT itu sudah di atas sudah ada. Jadi ya ini mungkin tadi kalau pakai rumus, kalau saya bilang apa namanya jembatan keledai. Keledai itu yang gampang ngapalinnya. Nanti kalau pakai rumus saya tadi tuh, oh ini satu kesatuan nih bukannya. Jadi di atas sudah ada nih, sudah ada PT Colenak, maka di sini nama direkturnya. Jadi yang benar direktur ya, itu Mbak jebakan ya. Oke, jadi ini benar-benar nanti kalau kita begitu salah ya, teman-teman harus sampaikan dalam tadi koreksian apa kesalahan formal. Jangan dibiarin, kalau dibiarin nanti melewatkan poin yang besar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita udah bikin. Izin bertanya, Pak. Silakan. Di situ kan di daftar bukti pemotongan ini cuman ada contohnya kan satu transaksi aja, Pak. Nah, sedangkan yang di sebelumnya kan itu bisa banyak transaksi sekaligus kan, Pak, dalam untuk memungut suatu perusahaan. Kalau misalnya nanti perusahaan yang dipungut itu ada misalnya lebih dari satu pungutan, misalnya ada yang semen, habis itu ada yang kertas misalnya, Pak, itu yang ditaruh di daftar bukti pemotongan itu dipisahin atau digabungnya, Pak, totalnya? Jadi misalnya PT Maju Jaya langsung totalnya nilai objek pajaknya segini, PPN dipungut jadi langsung totalnya, atau nanti buat dua list gitu, Pak? Oke, ya. Jadi di sini dipungut kan sebenarnya tempatnya banyak nih. Jadi satu Maju Jaya itu adalah bisa banyak kolom yang bisa diisi. Nah, cuman untuk kelaziman usaha, ini kan sektornya beda-beda nih. Ada nggak sih kita berandanya jadi nih, ada nggak sih perusahaan yang fokusnya itu macam-macam, dia jualan apa? Misalnya dia perkebunan, kehutanan, campur semen, campur kertas, itu kira-kira ada nggak? Otomotif, kira-kira ada nggak? Tanya. Ini jarang sekali ditemukan seperti itu. Jadi yang biasanya terjadi ya satu sektor saja, biasanya satu sektor ya ini perkebunan misalnya di masa tersebut transaksinya berapa. Tapi kalau memang kita berandai-andai ya, kalau memang ya ada mungkin satu saat ada jualan semen sama jualan coklat gitu kan, kita lihat dulu kalau dalam masa yang sama dan bisa disatuin ya nggak ada yang salahnya kita sampaikan di sini. Jadi totalnya saja nanti, totalnya di sini berapa? Ini yang total di sini yang dipindahkan ke ini PPN dipungut. Jadi nomornya kan sudah ada nih, satu nomor ini ternyata isinya macam-macam, itu ada semen, ada kertas, ada baja, ada otomotif, atas perusahaan tersebut tinggal dipindahkan ini yang harganya yang di sini DPP-nya dengan PPA yang dipungut, tinggal dipindah ke sini. Itu Mas. Jadi kalau yang sesuai dengan pengalaman saya selama ini jarang, saya belum pernah nemuin ada perusahaan yang dapat bukti pungut dia banyak gitu kan, karena di industri macam-macam. Saya nggak pernah, kan saya bilang nggak pernah nemuin. Mungkin ada case tertentu saya belum pernah nemuin. Tapi kalau memang ada ya bisa saja ya satu perusahaan tuh diisi berbagai macam ini sekalian jadi satu bisa. Enggak, bagaimana cara isinya di mana tuh daftar bukti pungut ya tinggal totalnya saja. Itu Mas. Jadi kita daftar bukti pungut itu tinggal nyalin daftar bukti pungut yang sudah kita buat. Nah tinggal buatnya gimana? Kalau buatnya satuan ya nanti bakal banyak di sini.
Kalau buatnya sekaligus ya jadi cuma satu. Itu intinya, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada ya? Pak izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau pembelian buat pembelian bahan untuk keperluan industri itu yang dipungut yang penjualnya ya, Pak? Gimana, Mbak? Terus, Rif? Kalau kasus kayak gini, buat pembelian industri, buat pembelian bahan untuk keperluan industri di sektor kehutanan, perkebunan dan lain-lain yang dipungut penjualnya ya, Pak? Bukan pembelinya ya, Pak? Coba kita lihat. Ini Regli nih, Regli. Jadi diam aja nih kayaknya. Coba ya. Lihat nih. Ini sektor apa? Sektor perkebunan. Jadi yang jadi pemungut siapa? Kalau baca kayak gini. Mbak, gimana, Mbak? Ini bacanya gimana bacanya? Bacanya ini. Ini adalah pihak yang jadi pemungut. Ini pemungutnya industri ekspor, industri agraris ya, segamanya agraris. Kemudian ini objeknya apa? Pembelian. Berarti yang pemungutnya siapa pemungutnya? Pembeli kayaknya, Pak. Pembeli. Pemungutnya pembeli. Kalau industri semen, Penjual. Penjual, Pak. nah, jadi saya di awal sudah sebutkan bahwa ini ada dua nih, ada dua variasi. Bisa penjual dan bisa pembeli, tergantung apa? Tergantung sektornya dia maksudnya. Kalau dia sektor agraris, otomatis dia begitu beli barang, dia harus mungut dulu. Tapi kalau di semen, otomotif, farmasi itu pada saat dia ngasih barang, pada saat dia jual ke distributor, maka dia harus mungut. Seperti itu. Jadi ada dua, Mbak, tergantung sektornya. Itu ceritanya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Gimana? Udah, Pak. Udah paham, Pak. Paham ya? Jadi transaksi PPh pasal 22 itu atas transaksi perdagangan. Inilah pajak atas transaksi perdagangan. Nah, kenanya di siapa? Tergantung sektornya. Sektornya kalau agraris ya otomatis yang jadi pemungutnya adalah yang beli barang tersebut. Kalau tadi sektornya barang yang sangat mewah, maka siapa yang jadi pemungutnya? Orang yang, atau bukan orang ya, badan yang menjual barang sangat mewah tersebut. Ya, perlu diperhatikan lagi nih. Saya kasih contoh cuma satu ya. Satu. Jadi untuk menentukan siapa pemungutnya kita lihat sektornya. Jadi tidak langsung pembeli yang jadi pemungut, nggak bisa. Terima kasih Mbak Feni atas pertanyaannya. Jadi saya bisa ngulangin lagi nih, menekankan jadi yang sudah saya jelaskan mungkin masih sambil lalu, ini saya tekankan lagi, teman-teman harus perhatikan sektornya, karena sektor itu berpengaruh pada penentuan siapa yang jadi pemungut dan siapa yang dipungut. Oke. Lagi, silahkan kita diskusi aja dulu. Sudah cukup ya. Kalau sudah, kita coba lihat, kita memindahkan daftar bukti pungut itu ke induk SPT-nya. Ya, ini jangan lupa di sini disilang ya, disilang SPT normal. Kemudian pasanya diisi. Ini identitas pemungut. Ini ada yang salah nggak di sini? Ini ada yang salah nggak teman-teman?
saya lihatkan sedikit ya di sini. Dari sini dari atas. Ini saya ngulangin UTS nih. Sebutkan kesalahan formil dan material yang ada di SPT ini. Ada nggak? Di alamat ya Pak? Alamatnya harusnya gimana Mbak? Jalan apa tadi? Lupa Pak, tapi sepertinya beda. Alamatnya ya, coba kita lihat. Alamatnya adalah Jalan Keju nomor 7 Tangerang Selatan. Nah ini bisa jadi salah juga nih, ya. Kurang Tangerang Selatan. Oke, bagus Mbak. Ini ya, itu udah mau jadi pemeriksa nih ini. Ya betul, pertama ini adalah tadi kurang lengkap. Bisa tangsel. Ada lagi? Ya, ada lagi. Temukan berapa nih? 3 kesalahan. Udah kayak TTS aja zaman dulu. Temukan 3 atau 4 kesalahan. 3 ya, 3 kesalahan. Jadi 21 udah. Di bagian itu Pak, di bagian itemnya mungkin Pak. Gimana? Yang mana Mas? Itu kan di situ diletakin di baris penjualan barang sangat mewah. Harusnya di badan usaha industri atau eksportir mungkin Pak. Nah, oke. Mas siapa tadi? Dava ya? Mas Iya, Dava harusnya pede Mas. Harus pede nih, jangan mungkin nih. Pak itu di situ Pak, karena ini jawabannya benar. Harusnya itu di atas. Ini tadi kan transaksinya apa transaksinya? Transaksinya adalah ini tadi perkebunan, sektor perkebunan. Perkebunan mewah enggak? Enggak kan? Jadi masuknya di nomor 1. Nanti KAP dan KDS-nya juga 41122 100 bayarnya. Oke, makasih Mas. Ada lagi? Udah 2 ketemu nih, berdua. Terbilangnya Pak, belum Nah, ditulis. bilangnya ya, harusnya di sini. Kadang kita lupa aja langsung. Ada ini. Ya, jadi teman-teman, ini buat pelajaran teman-teman, kita harus aware terhadap kesalahan sekecil apapun. Ada lagi kira-kira di bawah? Pak, itu yang di silang SSP itu ada ya Pak? Enggak? Yang SSP itu Pak, bagian C-nya Pak. Ya, SSP gimana? Oh, SSP itu ada ya Pak? Ada gimana maksudnya? Maksudnya itu disilang ya Pak? Oh gitu. Ya, jadi ini kan namanya kurang bayar ya. Ini kan harus dibayar nih 200 sekian nih. Nah, ini pakai apa? Pakai apa? Bukannya bukti pungut ya Pak? Nah, coba. Ini maksudnya gimana nih kita? Ini kan kita bayar nih. Kita bayar. Pakai apa bayarnya? Pakai SSP. Oh, iya. Pakai SSP. SSP yang mana nih? Ya, ini kan ada SSP nih. SSP khusus Bank Devisa. Bendaharawan tertentu. Pertamina. Masuk ini enggak? Enggak ya. SSP untuk oleh importir. Enggak ya. SSP disetor oleh pemungut pajak. Nah, ini disetor oleh pemungut pajak nggak kira-kira? Angka 200 ribuan ini yang nyetor siapa? Yang belinya tadi Pak. Yang beli ya? Benar, yakin? Iya. Tadi saya kasih yang yang nyetor SSP itu adalah untuk terkait sama apa? Bendahara. Jadi pada saat apa tadi? Si PT Solana sebagai pembeli ya. Kalau pembeli, kalau di sektor apa tadi? Sektor Perkebunan. siapa yang jadi pemungut?
Kebocoran ya? Pembeli ya. Jadi ini adalah disetor oleh siapa? Pemungut. Pembeli sebagai pemungut. Maka dia masuk ke sini SSP yang disetor oleh pemungut pajak. Yang hal ini PT Solena. Sebanyak berapa? 1 misalnya. Jadi ini tadi yang merasa ini salah harusnya di mana, Mbak? Yang merasa ini salah, itu tempatnya di mana? Enggak, Pak. Ragu aja tadi, Pak. Ragu ya. Oke, ya. Jadi ini karena ini adalah di store oleh pemungut, maka dia masuk di nomor 3 ini. Di sini adalah khusus untuk badan usaha industri atau ekspor tertentu. Nah, ini kan berarti dia masuk kategori ini. Industri eksportir tertentu. Dan BC-BC. Kemudian di sini daftar bukti pemungutan. Perlu nggak di sini disilang? Perlu nggak kira-kira? Itu nggak masalah di sini disilang. Halo? Ada masalah? Ini gimana teman-teman? Ada masalah nih? Makanya kemarin ini ya UTS-nya kurang maksimal ya karena masih ragu-ragu nih untuk mikir ini lama nih. Ayo pede aja. Benar, Pak. Benar ya? Pak. Barangnya mana barangnya? Barangnya ini nih. Nih, daftar bukti pemungutan PPh pasal 2. Ada kan lampirannya? Nah, yang terakhir bukti pemungutan PPh pasal 22 perlu disilang nggak? Perlu juga, Pak. Perlu ya. Barangnya mana barangnya? Ini barang tadi. Ini barangnya ini. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi pas laporan SPT itu isi semuanya. Lampirannya apa aja? Pertama lampiran SSP untuk menutupi ini. Ini harus dibayar nih. Kalau SPT nggak ada SSP-nya, nggak ada bukti pembayarannya, ya ditolak. Yang kedua daftar nih, tadi daftar sudah ada sama bukti pungut. Karena di sini disebutkan lembar kedua itu untuk KPP. Cara nyerahannya gimana? Ya bareng sama SPT masa PPh pasal 2. Itu ceritanya. Yang lain nggak ada ya. Rincian penjualan retur itu kalau ada. Pesanan lelang kalau lelang. Surat kuasa khusus nih kira-kira untuk apa nih? Surat kuasa khusus. Ini dipakai untuk apa? Surat kuasa khusus. Kalau SPT-nya itu dibuat oleh kuasa wajib pajak, Pak. Oke, jadi nanti kalau ada di sini di silangnya di sini kuasa wajib pajak itu harus apa? Harus melampirkan yang nomor 8. Ya. Jadi begitu nih teman-teman pas di ujian ada nih silangnya tuh di sini. Maka harus ada ini. Kalau nggak ada berarti itu apa namanya? Temuan formil. Oke, Mbak ya. Terima kasih Mbak Maria. Sampai di bawah sini gimana pemungutnya tantangan adalah Wawan, NPWP-nya Wawan, tanggal dan cap serta tanda tangan tampak sudah betul. Sudah betul? Terlihat nggak dari teman-teman, jelas nggak di layarnya masing-masing? Atau nggak jelas nih? Bilang aja kalau nggak jelas, nanti saya gedein. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, 3 kalau udah jelas. Benar apa salah nih yang di kolom bagian D ini? Benar kayaknya, Pak. Kayaknya ya. Tapi pilih juga. Nggak usah hindari kata-kata kayaknya, hindari kata-kata mungkin.
Ya, mungkin benar, Pak. Mungkin dari jadi saya cerita dikit ya. Dulu saya pernah training untuk keberangkatan ke luar negeri. Trainingnya di lingkungan STAN juga ya, di situ di belakang. Mungkin Udin. JRD itu ada tutor yang sangat inspiratif menurut saya. Dia ngajarin bahasa Inggris karena kita orang Indonesia itu sering banget pakai kata-kata mungkin gini, dan itu sesuatu yang nggak perlu kita ragu, kita sudah yakin benar, tapi kita masih pakai kata mungkin. Karena apa? Biar kita dianggap sopan, kadang gitu ya. Ya kita dianggap nggak kurang ajar, biar kita dianggap ya tadi, kalau kita bilang langsung ini arogan dikiranya, itu culture-nya orang Indonesia. Tapi ternyata kebanyakan kata mungkin kalau di bahasa Inggris maybe ini itu kebawa ternyata. Begitu kita ujian, kalau kita ngobrol banyak kata maybe. Itu kata tutornya yang dia orang native ya, orang Inggris. Saya heran kenapa orang Indonesia pakai ini. Dan itu menunjukkan apa kalau di luar? Itu menunjukkan sesuatu yang sangat ragu-ragu. Maybe itu sangat ragu-ragu. Apalagi ininya, kalau suatu orang ragu-ragu berarti dia tidak menunjukkan kapabilitas. Jadi kalau teman-teman ingin dilihat smart, ingin dilihat kompeten, kalau orang luar kan sebenarnya jualan ya, jual diri gitu ya. Kita pengen dilihat bagus, gitu ya. Kurangi kata-kata itu. Itu saya ingat banget dari tutor pada saat saya training predikator. Itu ya teman-teman, tadi ada Mas siapa? Ternyata Mas siapa dari saya lupa ya. Mbak Lulu. Teman-teman punya kemampuan analisis yang bagus. Tinggal bagaimana cara mendalilkan. Gak usah ragu-ragu. Kalaupun teman-teman pakai tanpa kata mungkin dan ternyata jawabannya salah, itu nggak masalah gitu. Gak usah berkecil hati. Jadi itu ternyata ngaruh juga ke ini tulisan. Ini lagi musimnya saya meneliti KTTA. Banyak mah. Itu pas awal-awal tuh banyak mahasiswa STAN tuh masih pakai kata mungkin. Udah di penelitian masih kata mungkin tuh sangat ragu-ragu. Ya teman-teman ya, ini mungkin pelajaran sedikit ya, keluar dari tentang pajak, tapi bagaimana cara berkomunikasi biar kita ini bukan kita mau sombong, tapi kita pede lah, kita pede aja menyampaikan sesuatu di depan umum itu pede. Teman-teman sudah mau ngomong itu udah luar biasa. Nah, dipoles sedikit aja, kurangi kata mungkin, kurang kata-kata yang bersifat ragu, itu akan lebih bagus lagi. Gitu ya, Mbak Lulu, makasih ya. Buat teman-teman yang lain juga, apalagi yang sama sekali belum pernah ngomong, ayo speak up. Mumpung nggak di kelas nih, mumpung di rumah masing-masing, ini nggak usah malu. Ya, gitu. Jadi dari sekali tadi ini sudah benar, bagian D-nya sudah benar. Ini nggak usah diisi karena ini diisi oleh yes. Nah, selesai. Akan mau ada pertanyaan? Saya bilang mungkin ada pertanyaan gitu ya, jelek banget. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan apabila ada pertanyaan. Nanti kalau nggak ada, saya kasih tugas untuk diselesaikan setengah jam aja ya, setengah jam. Nanti kita ketemu lagi di jam 12 lebih lah, 12 lebih seperempat. Kita bahas bareng. Sebelum saya kasih tugas, teman-teman mau ada yang nanya nggak? Sekitar 10 atau 5 menit kita diskusi sebentar. Ya, nggak ada? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Nova. Kalau misalnya terjadi benturan pemungutan antara pembeli dan penjual, itu penyelesaiannya gimana ya, Pak? Contohnya gimana benturannya? Misalnya kan kalau penjualan bahan bakar minyak atau bahan bakar gas itu pemungutnya penjualnya.
kalau misalnya dia menjual ke pihak lain yaitu instansi pemerintah, nah itu pihak mana Pak yang akan menjadi pemungutnya? Oke, ada benturan ya. Kalau biasa ya. Lihat. Ini ya Mas ya. Di sini kan penjual, ada produsen, importir, BBM, penjual BBM. Nah, ternyata kalau jual BBM itu adalah di sini ke SPBU Pertamina, ke SPBU nomor Pertamina lainnya. Jadi kira-kira nih ada nggak? Saya tanya lagi nih, ada nggak pemerintah yang langsung beli ke produsennya langsung? Ada nggak? Itu langsung ke kilangnya nih misalnya, langsung buka keran di situ tanpa melalui SPBU atau tanpa melalui distributor dari produk BBM ini. Ada nggak? Kalau memang ada, gitu, ini jadi kasus yang menarik untuk diangkat. Tapi kalau memang ada, kalau saya mendahulukan yang pemerintah dulu. Jadi pemerintah apapun ya, apapun pembeliannya, ke siapapun pembeliannya, dia sebagai apa? Sebagai pemungut PPh pasal 2. Mengalahkan ini produsen, importir BBM. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Uang dari selain ini apa namanya? Selain ini tunduk pada undang-undang pajak, di undang-undang keuangan negara juga disebutkan bahwa apa namanya? Bendahara pemerintah itu wajib mengamankan pungutan atau pemotongan pajak. Itu Mas. Kalau ini kan produsen importir BBM itu dasarnya adalah undang-undang pajak saja nih. Dalam hal ini PPh ya. Tapi kalau di bendahara tadi itu ada cantolannya lagi di undang-undang keuangan. Jadi harus dia diatur nih. Kalau tanpa ini nggak bisa cair. Nah, jawaban saya kalau memang ada kasusnya ada KPPA langsung datang ke kilangnya Pertamina untuk apa namanya untuk sedot solar untuk genset, ya dia harus yang jadi pemungut ya bendahara. Tapi kayaknya kemungkinan saya nggak pernah nemuin deh apa namanya tumpang tindih seperti ini. Karena tadi untuk BBM misalnya ya dia akan tarik ke distributor dulu atau ke SPBU. Sama juga dengan apa nih? Beli kendaraan bermotor. Di sini kan industri otomotif itu penjualnya jadi pemungut. Terus kalau si bendahara beli, dia juga pemungut. Gimana caranya? Nah di sini ada distributor. Jadi penjualan yang dipungut oleh industri otomotif adalah penjualan dari pembuatnya, produsennya ke distributornya. Nah distributor ini baru nanti dia menjual ke bendahara. Jadi kalau saya sih belum pernah menemui kasus seperti itu. Tapi kalau memang ada, jawaban saya adalah saya mendahulukan yang bendahara. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya penasaran juga nih Mas Dava pernah ini enggak? Atau jangan-jangan daerahnya Mas Dava ini kalau beli BBM langsung ke ini? Langsung ke daerah operasi dulu? Enggak Pak. Oke, jadi itu ya banyak kasus yang saya kadang bertanya dari saya juga sering dulu pas kuliah seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan susah untuk dijelaskan oleh dosen. Dosennya kayaknya bingung. Itu begitu saya kerja, saya dulu kan penilai ya. Saya nanya, begitu saya praktek penilaian ternyata loh yang saya tanyakan tuh kayaknya nggak mungkin terjadi. Ini secara teoritis mungkin ya, tapi secara praktek tuh kayaknya jarang sekali.
Jadi teman-teman ya saya appreciate ya teman-teman pikirannya, namanya masih mahasiswa ya, pikirannya itu masih sangat terbuka. Itu ekspor saja, nanti tinggal teman-teman pada saat udah kerja baru, nah oh iya ini kayaknya nggak mungkin gitu. Oke, makasih Mas Bapak. Nah, cukup. Ya cukup ya. Oke, saya akan share ya kan. Nanti kita ketemu lagi di jam 12.15 ya. Jadi setengah jam teman-teman sudah bisa ngerjain ya. Nanti ada satu volunteer yang menampilkan hasil kerjanya di digital ini. Gitu, teman-teman. Ya lagi ada pertanyaan lagi? Apa enggak? Kita tutup. Pak, terakhir Pak, nanya Pak. Terakhir nih maksudnya. Kan kalau misalkan ATPM jual kendaraan bermotor itu tarifnya 0,45% ya Pak. Oke. Tapi misalkan kendaraan bermotornya itu harga jualnya itu lebih dari 2 miliar, kan maksudnya barang mewah Pak. Oke. Nah itu nanti pakai pemungutannya itu yang berapa? Yang tarifnya berapa? Oke, ya. Pertanyaan bagus Mbak. Ini yang lain nggak kepikiran ya. Nah ini beneran nih nggak fiktif nih. Oke nggak apa ya Mas Dava ya. Fiktif. Jadi Mas Dava itu nanti berbakat jadi penulis fiksi ilmiah gitu ya. Mbak Fauzia ini nanti penulis jurnal ilmiah. Oke, bercanda ya Mas Dava ya. Biar nggak tegang aja nih. Oke, jadi untuk apa namanya? Kendaraan motor. Dia bisa kena dua, Mbak. Pertama, kena dari apa? Pada saat dia menyerahkan. Pertama kan dia dari pembuat, produsen, dia menyerahkan ke distributor. Atau mungkin ada importer umum yang beli dari luar. Atau itu juga kena 0,45. Gitu ya. Itu clear ya, udah ya. Begitu dijual lagi, itu kena lagi, Mbak. Kena lagi. Siapa yang jadi pemungutnya? Itu badan usaha. Kalau dia bentuknya badan usaha tuh, dealernya ya badan usaha, kemudian dia menjual kendaraan yang di atas 2 miliar gitu, atau untuk misalnya kendaraan roda 2 itu di atas 250 cc atau 400 juta, maka dia mengut lagi. Karena dulu sudah ada pemungutan pada saat dia dari industri otomotif. Tapi ini ceritanya sekarang beda nih, bukan dari industri ke distributor, tapi dari distributor ke konsumen. Itu kena lagi. Jadi kenanya itu 2 kali pada saat. Makanya harga kendaraan yang mahal-mahal itu tambah mahal lagi. Karena apa? Inginnya pemerintah itu mengurangi konsumsi barang yang yang sangat mewah. Jadi nanti kena PPL 2 kali, kemudian kena apalagi PPN ya, ada PPNBM lagi gitu. Jadi harganya tadinya mungkin 2M, jadi nanti buka jadi 4M. Karena apa? Pajaknya itu Mbak. Berarti kena 2 kali Bang Pak pajaknya. Ya, jadi kena pada saat industri itu menyerahkan distributor itu kena 0,4. Kemudian pada distributor nanti kan jualan ya tadi istilahnya apa namanya penjualan. Yang menjual barang mewah itu kena lagi tuh dari distributor tadi misalnya atau ATPM atau apa itu
menjual ke konsumen itu kena lagi PPh pasal 20. Jadi barang itu sama, tadi pertama udah dikena ini, naik nih harganya. Kemudian kena lagi pada saat penjualan barang mewah tersebut. Kena 2 kali. Yang kena tarif 0,45. Jadi 2 kali. 0,45-nya kali 2. Berarti Enggak ya, salah. Tergantung. Kalau barang mewah itu apa tarifnya? berarti Pak sebelum dijual ke konsumen, berarti dikenainnya baru yang 0,45 aja Pak ke distributornya. Gimana Mbak? Berarti kalau misalnya sebelum distributor jual ke konsumen, pajak yang dipungut itu cuman yang 0,45 aja Pak. Ya, setahu saya seperti itu. Jadi pada saat dia dari industri ke apa itu namanya? Industri ke distributor itu kena yang 0,45. Seperti itu. Udah itu cukup itu aja. Nah, baru yang klausul yang tadi sangat mewah itu apa sih definisinya? Jadi ada penjualan. Mana? Ya dari badan ya penjual. Penjual itu siapa sih? Penjual itu bukan distributor ya. Penjual itu bukan produsen. Bukan dari produsen. Itu penjual. Kalau culture-nya apa namanya? Di proses bisnisnya industri otomotif itu kan pabrik tuh nggak bisa jual langsung gitu kan. Harus lewati distributor. Nggak mungkin ada kita beli motor itu langsung ke pabrik itu nggak pernah ya. Jadi ada tata niaganya. Nah ini udah diatur nih. Jadi yang pertama tadi rantai yang pertama produsen ke distributor itu kena 0,45. Nah distributor ke nanti ke konsumen langsung atau apa itu kena ini 0, berapa tarif yang lain. Tapi yang perlu kita ingat ya Mbak ya, kita bisa mengkreditkan itu karena ini sifatnya adalah tidak final. Jadi kita sudah bayar nih PPh, kita bisa perhitungan di PPh tahunan kita. Jadi itu barang nggak hilang, ini pajak kita nggak hilang karena bisa dikreditkan karena sifatnya tidak final. Jadi teman-teman nanti ngerasain pajaknya kok double ya, tapi bisa diperhitungkan lagi, dihitung ulang. Makasih Pak. Ya. Oke ya. Sudahi dulu pertemuan kali ini. Saya kirimkan lewat WA nanti soalnya teman-teman kerjakan dalam waktu berarti ini sekitar setengah jam teman-teman kerjakan, semoga bisa menyelesaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di jam 12.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak.